Oke, namaku Andi dan sebelah saya. Niko. Halo. Halo. Siapa bro? Ayo skrip. Lo iya, lo ngomong tanya lo. Ulangi. Kita semua dari Spon Garage. Nama Spon sendiri seharusnya saya bikinnya itu supaya gampang sebutannya, pelafalannya juga mudah dan juga singkat. Tapi arti kata Spon sendiri itu artinya menciptakan. Jadi kita bergerak di motor custom, jadi kita menciptakan motor custom. Awalnya sih kita seneng sih sama motor custom ya. Terus kita coba-coba bangun ke bengkel, terus ya hasilnya kurang identik dengan diri kita, istilahnya gitu. Kita coba kulik-kulik sendiri sama teman-teman, istilahnya sama tim. Kita coba kulik-kulik sendiri dan hasilnya maksimal. Nah dari situlah orang-orang mulai tanya, ini bangun di mana? Terus ide itu muncul. Dan saat itu juga kita coba buka garage. Di situ muncullah banyak pertanyaan sama orang-orang, terus banyak yang nanya dan akhirnya disitulah lahirlah Spon Garage. Lahirnya Spon 2018 ya? 2018 ya. 2018 itu benar-benar baru kita fokus buka. Awalnya kita buka itu sebenarnya di Raya Jemur Sari ya, Raya Jemur Sari 28, terus udah 2 tahun kita pindah ke Legun di sini. Ya. Kita mengandalkan ke metal saving. Kita pengen nonjolin detailing dari pengerjaan awal, besi sama metal shapingnya kita maksimalin, istilahnya itu yang pengen kita tonjolin sebenarnya. Kalau event saat ini masih jarang-jarang ya kita ikutin ya. Cuman kalau kedepannya insya Allah kita bakalan sering-sering keluar, sering-sering ikut, sering-sering rame-rame sama teman-teman Surabaya, teman-teman ya Nusantara ya, kita bakalan bareng-bareng insya Allah kedepannya kita punya visi-misi seperti itu. Rencana sih kedepannya saya udah ada planning memang mau buka cabang, tapi bukan di Surabaya, jadi tunggu tanggal mainnya ya. Ya kalau visi misi kedepannya ya kita pengennya lebih maju sih kita pengen apa ya, semua dirangkul semua kita rangkul, jadi kita nggak mau ada gap-gapan, bergerak bersama, istilahnya kita bikin karya bareng-bareng istilahnya gitu sih sebenarnya. Nggak lebih ke individu kita sini ke sana, itu enggak. Kita pengen merangkul bareng-bareng, jalan bareng-bareng. Kita pengennya semua tangan terbuka kok. Budget motor mungkin bisa dibisikin. Waduh. Kalau budget kita kayaknya gini. Ya. Oke, tak bocorin ya, kalau mau custom murah kita mulai harian, mulai budgetnya 16 juta. Itu body kita custom semua total, kecuali kaki-kaki sama pelek masih pakai bawaan motor. Sepertinya kita terbuka untuk umum. Maksudnya kalaupun ada yang ngajakin istilahnya bareng-bareng berkarya, ya ayo. Kita nggak ada identik kemana-mana sih sebenarnya. Susah senangnya di Spon ini kira-kira apa? Banyak susahnya kayaknya. Enggak sih, bercanda. Sebenarnya susah senengnya ya ada sih. Kalau senengnya karena kita hobi. Ya, jadi hobi. Walaupun susah, tetap hati kita senang. Karena ini ini bukan kerja paksaan. Jadi kerjaan yang kita sukai, walaupun sesulit apapun, kita tetap happy. Kalau pribadi sih karena ini udah jiwanya di sini, jadi nggak bisa sudah mendarah daging di situ. Susah juga, ya tetap seneng. Iya. Apalagi sebenarnya kalau titik senengnya kita itu sebenarnya kalau ACC sama ownernya motor sendiri. Itu kita udah bikin, terus udah rancang dan ownernya itu ACC dan hasilnya maksimal. Itu udah titik kesempurnaan bagi kita. Satu kepuasan. Cuman kalau bikin motor custom memang butuh waktu yang lama kalau itu susahnya sebenarnya. Itu susahnya ya sebenarnya. Kalau sebenarnya gini, ada banyak owner tuh bilang, oh enggak
buru-buru nih Iya. sebenarnya gitu. Kalau udah setengah jalan terus orangnya udah ketahuan bentuknya, apalagi udah di repaint, pasti orangnya pengen ngejar motor itu jadi. Dan di situ kan harus Ya, kalau kita mengerti lah kalau perakitan masalah kan itu. butuh ketelitian Cuman kan semua itu Heeh. custom tuh butuh dari hati. Kalau misalnya kita hatinya udah nggak mood, ya berhenti. Jangan diterusin, nanti takutnya tambah bikin lebih lama lagi. Ya karena itu tadi jelek nantinya. Gitulah kira-kira. Kalau ngomong-ngomong soal keluarga atau saudara apa ya di dalam bengkel ini kan pasti mekanik sama mekanik kan udah jadi kayak keluarga semua. Ya. Iya. Kira-kira yang paling nakal siapa? Yang paling nakal dia. Orang semua ditanya pasti yang paling rese dia. Iya. Ya saya pemandu sorak lah. Emang suara. Tapi saya di belakangnya selalu siap. Apa yang tim butuhin, saya ada di belakang. Karena kita kalau mikir seperti itu sebenarnya tetap ada plus minusnya ya. Kalau manusia itu tetap ada plus minusnya. Cuman ya bagaimana kedewasaan seseorang itu ngadepin situasi yang seperti itu kan. Ya. Kita sering harus ada jadi balancer, sering harus ada jadi Balancing, seseorang itu ya. harus jadi rem untuk seseorang kan gitu. Pesanku sih, kalau lu mau bikin motor, karena itu motor itu pride lu. Semakin lu pingin pride lu tinggi, otomatis motornya juga harus keren. Lu mau keren, SBB bro. Oh ya, kebetulan Spon sudah punya website, ada di bawah ini, juga Instagram, semua sudah lengkap. Juga jangan lupa subscribe Surabaya TV. Mantap. Supel TV. Supel TV. Oh iya. belum Supel TV belum tak omong. Dan jangan lupa Iya. subscribe Supel TV. Dan jangan lupa subscribe Supel TV. Mantap. Mancing mania. Wer. Boncos. Halo, nama saya Fitri. Saya istrinya Andi Tenggara, owner dari Spon Garage. Di sini sedikit saya bercerita untuk awal mula dari kenapa suami saya mau membuka suatu usaha di bidang garage, bengkel, terutama custom. Dari dulu awalnya itu dia suka sekali sama modif-modif apapun itu, entah motor, entah mobil, sampai punya pribadi itu diutak-atik semua, diganti, di custom. Nah, begitu awal kita nikah belum ada terpikir kalau dia mau buka custom. Nah, pada saat itu bermula dari parkiran rumah, bermula pun dari motor dia pribadi. Nah, tapi kebetulan bagus dari segi orang tua, semua saudara, semua support. Nah, itu yang sangat-sangat menyenangkan ya untuk membuka suatu usaha, karena support penuh baik dari istri dan keluarga. Banyak sekali hal-hal, rintangan, segala macam itu banyak sekali yang kami, dari yang rugi, dari yang sama sekali nol, nggak ada pemasukan, itu sudah kami lalui. Hanya pengeluaran, overall nyaman aja, enak. Bahwasanya kita ini anak muda yang mau membangun. Gagal itu bukan suatu halangan gitu, dan di gagal itulah yang kita dapat untuk menjadi bangkit ya. Dalam artian bukan berarti kita membuang-buang uang atau apa, enggak sama sekali. Nah, dalam suatu usaha itu pasti adalah minus plus, naik turun, itu sudah awam semua.
yang paling bagusnya itu adalah kita anak muda tidak sebagai hanya berpikir, hanya berangan-angan, tapi membuat sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat, terutama membuka lapangan kerja. Walaupun hanya beberapa pegawai atau apa, tapi itu juga suatu berkah ya, membuka suatu lapangan kerja. Terus berlanjut dari semuanya itu kita besar seperti ini. Di 2020 kita mulai beranjak dewasa ya ceritanya. Nah, kita di 2021 kita terus pengembangan kita, jadi saya butuh juga semua support dari arah manapun, dari sisi manapun, bahwasanya usaha-usaha UMKM yang ada, walaupun bukan dari segi garage kecil atau besar, itu sangat-sangat bagus lah untuk anak muda ya. Untuk anak muda sekarang yang penuh kreativitas. Oke, itu aja sih dari saya. Cukup, terima kasih. Salam Deswan. Thank you. Cukup ya.